Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan untuk kita semua ya, semoga hari ini kita insya Allah semuanya tampak sehat dan insya Allah tetap semangat walaupun sudah di mata kuliah pertemuan terakhir ya dalam hari ini ya, mata kuliah sematik, kita semoga masih tetap semangat. Oke. Pada hari ini Bu Leli akan kembali melanjutkan untuk materi kita gaya bahasa, tetapi untuk pertemuan kedua ini adalah kita akan fokus kepada kegiatan diskusi seperti yang sudah disebutkan di minggu lalu. Nah, untuk memulai acara, mari kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Monggo Mbak Firda selaku komting. Oke, Bu, terima kasih. Untuk mengawali mata kuliah di pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. Selesai. Baik, terima kasih Mbak Firda. Ya, mudah-mudahan dengan diawali membaca Al-Fatihah kita akan berjalan dengan lancar pembelajarannya. Baik, saya akan langsung saja share screen untuk materi hari ini ya. Baik. Nah, sudah tampak atau belum di sini? Belum, Bu, masih. Ini sudah, Bu. Sudah, Bu. Aman. Sudah, Bu. Alhamdulillah sudah ya. Baik ya. Kita akan mempelajari mengenai gaya bahasa seperti yang sudah minggu lalu kita bahas bersama. Tetapi fokus hari ini kita akan berkaitan dengan small group discussion ya. Akan Ibu awali juga untuk tujuan akhir pembelajaran kita adalah mahasiswa diharapkan mampu mengetahui, memahami, dan mendeskripsikan materi gaya bahasa atau yang sering kita sebut sebagai majas. Ya, minggu lalu saya sudah menjelaskan semua materinya. Nah, untuk metode pembelajarannya kita hari ini adalah small group discussion ya. Sebelum kita memasuki acara intinya, saya biasa akan kembali mendeskripsikan ya materi yang lalu, yaitu kita sudah mempelajari definisi gaya bahasa, jenis-jenis gaya bahasa, dan fungsi gaya bahasa. Tentang definisi gaya bahasa di sini. Baik, tunggu sebentar ya. Oke, di sini baik ya. Yang pertama menurut Slamet Mulyono di situ mengungkapkan bahwa gaya bahasa itu disusun merupakan susunan ya perkataan yang terjadi karena penerasaan dalam hati pengarang ya dengan sengaja atau tidak menimbulkan suatu perasaan tertentu dalam hati atau tidak. Nah, kemarin ini sudah dijabarkan dengan baik dan kemudian beberapa mahasiswa ya seperti Mbak Firda, Mbak Dina itu juga sudah bisa memberikan contoh-contohnya begitu ya. Yang kedua menurut Tarigan ya bahwa gaya bahasa adalah bahasa indah yang digunakan untuk meningkatkan efek dengan jalan memperkenalkan dan membandingkan suatu benda atau hal tertentu dengan benda atau hal yang lain pada umumnya. Kemudian menurut Siswantoro mengomongkan gaya bahasa merupakan suatu gerak, belok dan bentuk ekspresif sehari-hari atau aliran ide-ide yang biasa untuk menghasilkan suatu efek yang luar biasa. Ya. Oke. Mulai nih ya. Oke, untuk jenis-jenis gaya bahasa kita langsung mengacu saja kepada majas-majas atau gaya bahasa yang sering kita ketahui yaitu ada perbandingan, pertentangan ya, berisi pertautan dan juga bahasa perulangan. Ini kemarin sudah kita bahas bersama, ada banyak ya. Di antaranya gaya bahasa perbandingan itu ada 15, gaya bahasa pertentangan itu ada 10, gaya bahasa pertautan itu ada 9 dan gaya bahasa perulangan itu ada 10. Nah, itu yang kemarin saya jelaskan. Kita hari ini akan mengaplikasikan kepada tugas kelompok yang sudah dibagi kemarin, ya. Nah, ini kemarin tugasnya. Jadi kita kan ada 3 kelompok ya, Mbak Firda ya. Nah, nanti silakan masing-masing kelompok menjawab ya pertanyaan dari Bu Leli, tentunya dari hasil diskusi Anda. Itu. Nah, apa saja? Mari kita masuk ke dalam sesi pembelajaran yang sesi diskusi yang pertama, yaitu terhadap puisi berjudul Memoir Hitam gitu ya. Memoir ya mungkin memori begitu ya. Kelompok 1 siap? Siapa saja? Mbak Firda.
Ya, Bu. Siap, Bu. Ada saya, Mbak Dina, Mbak Lulu, dan Mas Roy, Bu. Oke, siap. Nah, baik, langsung saja berarti untuk kelompok 1 dan puisi nomor 1, silakan bisa dimulai dari Mbak Firda. Ingin menyebutkan yang termasuk dalam gaya bahasa yang lari kemana, gaya bahasa apa, dan kemudian alasannya apa. Silakan. Untuk puisi pertama, bait 1, lari 1 sampai 2, Bu. Majasnya majasnya personifikasi, baitnya angin sisa musim hujan menggigil daun-daun. Baik ya, betul. Personifikasi, jelas di situ tampak sekali ya. Tapi yang mengapa ya kemudian Mbak Firda dan teman-teman menyebut itu sebagai majas personifikasi? Karena majas personifikasi itu menggambarkan benda mati yang seakan hidup seperti manusia yang bernyawa, Bu. Baik ya, memang biasanya kebanyakan seperti itu ya, semuanya dibandingkan antara yang tidak hidup menjadi yang tampak seperti bernyawa ya. Tapi kalian yang bernyawa jangan mau disamakan dengan yang mati ya, harus berbeda ya. Kalian harus punya nilai yang berbeda. Oke, selanjutnya Mbak Firda, siapa? Saya Ibu. Selanjutnya Mbak Lulu. Silakan Mbak Lulu ya. Ibu, itu pada bait ke-1, lari ke-3 yang bunyinya pepohonan tampak kaku dan samar dipeluk kabut. Baik ya, termasuk dalam gaya bahasa apa itu Mbak Lulu? Itu termasuk ke dalam gaya bahasa majas personifikasi, Ibu. Ya, betul Atau ya. sering kita sebut sebagai majas perbandingan. Ya, betul sekali ya. Personifikasi atau perbandingan ya. Oke, mengapa Mbak Lulu menyebut itu sebagai personifikasi atau perbandingan? Karena pada larik tersebut membandingkan bahwa kabut tersebut seolah-olah bisa memeluk pepohonan yang kaku dan samar. Seperti itu, Bu, maksudnya. Oke ya, bagus sekali ya. Ternyata ada pohon, ada kabut, ada kaku, bisa menjadi satu makna yang indah seperti itu ya. Oke, bagus Mbak Lulun. Selanjutnya kelompok 1, ada lagi? Ada, Ibu. Silakan Mbak Dina, Dina. Bu. Ya, ini ada di lari ketiga, bait ketiga, Bu, yang lalu ulat putih yang bernama kesepian. Baik. Itu masuknya ke dalam majas metafora. Oh ya, majas metafora ya. Oke, kenapa Mbak Dina di situ disebut majas metafora? Karena majas metafora itu kan majas perbandingan juga, Bu. Nah, di situ membandingkan ulat putih dengan kesepian. Oke ya, bagus sekali ya penjelasannya, sangat jelas sekali. Kelompok 1 ada lagi? Ada, Bu, saya. Oh ya, silakan. Pada bait ketiga, larik yang 1 sampai 2, Bu. Ya, silakan Mas Roy. Apa itu? Seluas malam berkabut, bagai seikat wortel ungkapan cinta. Ini termasuk majas simile, Bu. Ya, luar biasa ya. Ini panjang dan ini karena mungkin faktor Mas Roy ini sudah biasa membuat puisi ya. Sangat betul sekali simile ya. Mengapa simile, Mas? Karena majas simile ini kan termasuk pada majas yang membandingkan sesuatu dengan sesuatu lainnya dengan menggunakan kata bagai, bagaikan, bak, seperti, dan laksana. Nah, majas ini termasuk ke dalam kelompok majas perbandingan, yakni yang membandingkan malam yang berkabut seolah-olah hanya seikat wortel, Bu. Begitu. Betul ya. Jadi boleh kita mengambil dari adanya konjungsi di situ. Ada kata bagai begitu ya. Kemudian ada yang dibandingkan antara malam berkabut dengan ada ungkapan cinta seperti itu ya. Boleh, silakan. Bagus sekali ya Mas Roy ya. Kelak menjadi pujangga yang hebat nanti ya. Oke. Ada lagi Mbak Firda kelompok 1? Sampun, Bu. Sudah. Oke, kita lanjut ke kelompok 2. Berjudul puisinya adalah Lagu Hitam. Ya. Oke, silahkan yang diketuai oleh Mbak Diah ya. Silahkan Mbak Diah. Iya, Ibu. Lagu hitam pada bait pertama, yakni lari pertama dan kedua. Seperti langkah sang ajal, begitulah aku mendengarlah suara.
termasuk majas metafora, Ibu. Baik ya, bagus, majas metafora. Alasannya apa, Mbak? Dikarenakan membandingkan ketika si tokoh aku mendengar suara seolah-olah langkah sang ajal. Larik tersebut termasuk ke dalam majas metafora dikarenakan ditandai dengan penggunaan kata seperti sebagai perbandingannya, Ibu. Baik ya, bagus sekali Mbak Dia ya penjelasannya. Yang lain ada lagi Mbak Dia, kelompok 2? Ada, Saya, Bu, Ibu, Mbak Yulina. Silakan, siapa dulu? Silakan. pada lari kedua, Bu, di dinding detik jam menggeser usia. Baik. Termasuk dalam majas apa, Mbak? Metafora atau perbandingan, Bu? Ya, bagus ya. Alasannya apa? Coba, kenapa disebut metafora? Karena membandingkan antara detik jam dan usia. Baik ya, detik jam dan usia. Ada benda hidup dan benda mati. Betul sekali. Yang selanjutnya ada lagi, Mbak? Kelompok 2. Saya, Ibu. Silakan. Mbak Rahma ya. Oke. Terdapat pada bait kedua, lari ketiga hingga 4, Ibu, berbunyi, merajut wangi bunga wijaya kusuma, dipetik angin dari rumahmu. Baik, termasuk dalam gaya bahasa apa, Mbak Rahma? Termasuk dalam gaya bahasa personifikasi atau perbandingan, Ibu. Ya, apa yang dibandingkan coba di dalam larik tersebut? Jadi kedua larik tersebut membandingkan angin yang seolah-olah hidup dan bisa membunga wijaya kusuma dari halaman rumahmu. Seperti itu, Bu. Ya, indah sekali ya. Berkaitan dengan bunga wijaya kusuma. Bagus, Mbak Rahma ya. Mohon maaf tadi Bu Leli agak goyang ya kameranya karena mencari charger laptop ini ya. Sudah lowbat ya. Ini tapi saya sudah standby kembali. Oke. Ada lagi silahkan kelompok 2. Siapa Mbak Dia? Mas Ya, Denny, Ibu. ini Oh ya, silakan Mas Denny ya. pada bait ketiga yang berbunyi kau dengar zikir batu-batu, tasbih rerumputan dan talqin purba. Baik, termasuk dalam majas apa atau gaya bahasa apa Mas Denny? Termasuk ke dalam majas personifikasi atau perbandingan, Bu. Baik ya, bagus sekali ya. Di situ sudah betul termasuk dalam personifikasi. Alasannya apa Mas Denny? Karena membandingkan batu-batu yang bisa berzikir, rerumputan yang bisa bertasbih, dan purba yang bisa membaca talqin. Seperti itu. Baik, luar biasa ya analisisnya ya. Jadi di sini kita juga tidak pernah lepas dari yang namanya nilai-nilai Islam, gitu ya. Jadi memang Bu Leli sengaja mencari puisinya itu yang bernilai Islam ya. Oke, ada lagi Mbak Dia, kelompok 2. Sampun, Ibu. Sudah cukup ya. Jadi selamat kelompok 1 dan kelompok 2 sudah sangat bagus menjawabnya ya, luar biasa. Sangat memahami majas-majas atau gaya bahasa kemudian diimplementasikan seperti itu. Baik, masih ada satu kelompok ya. Oke, kelompoknya Mbak Rista ya. Oke. Ini puisinya, silakan kelompok Mbak Rista siapa yang akan mewakili? Saya, Bu. Oh, Mbak Rista langsung, silakan. Ya, pada puisi yang ketiga ini, pada puisi Selembar Daun, itu hanya terdapat satu majas. Pada larik ketiga, yaitu kadang dipermainkan angin dan gelombang. Ya, kadangan dipermainkan angin dan gelombang, tidak apa-apa. Itu termasuk dalam gaya bahasa apa, Mbak Rista? Itu termasuk ke dalam majas atau gaya bahasa personifikasi, yaitu majas perbandingan. Oke, betul, majas perbandingan ya, personifikasi ya. Oke, alasannya bagaimana Mbak disebut sebagai personifikasi di situ? Alasannya itu karena larik tersebut seolah-olah membandingkan angin dan gelombang dapat dipermainkan. Oh iya, padahal ya itu sesuatu yang
seolah-olah tidak mungkin begitu ya Mbak, tapi ya namanya saja di majas atau puisi kan biasanya menggunakan bahasa sastra ya. Betul sekali Mbak Rista, ini luar biasa ya, 3 kelompok bagus semua menjawabnya, betul semua ya, dan saya rasa sudah layak untuk mata kuliah ini kita lanjut ke mata kuliah selanjutnya ya, karena masih banyak lagi materi semantik yang harus dipelajari. Oke. Tepuk tangan untuk semuanya ya, karena sudah menjawab dengan sangat baik ya. Beri aplaus untuk diri Anda dan juga teman-teman Anda ya, sudah sangat bagus sekali. Ya, terlihat dari senyumnya ini ya, sudah bahagia ya. Oke, kemudian sini ya kita melanjutkan kepada fungsi gaya bahasa begitu ya. Di sini fungsi gaya bahasa ada yang pertama, gaya bahasa berfungsi untuk memperoleh efek estesi ya, atau kemudian untuk memaksimalkan ekspresi ya, juga untuk memperoleh kesan dan rasa tertentu. Akan sangat tampak beda antara bahasa yang menggunakan majas atau gaya bahasa dengan yang tidak. Ya, buktinya tadi Mbak Lulu itu ada kabut ya, ada gunungan ya, ada kaku, kabut kok kaku, tidak ada ya. Nampaknya kabut itu kan bahkan kita tidak bisa meraupnya ya, atau memegangnya kok bisa dikatakan kaku begitu ya. Nah, itu kalau menggunakan bahasa majas itu ya sah-sah saja begitu ya. Oke. Fungsi yang kedua adalah menurut Nurgiantoro menyatakan bahwa penggunaan gaya bahasa atau majas dapat membangkitkan kesan atau suasana tertentu, tanggapan indera tertentu, serta memperindah penuturan yang menjadi penunjang tujuan-tujuan estetik karya sastra. Saya rasa di sini semuanya sudah merasakan ya implementasinya tadi, terbukti dari semuanya sudah bisa menjawab begitu. Mungkin sebelum saya closing statement ada pertanyaan sampai di sini? Tidak apa-apa sebagai bentuk evaluasi kita. Tidak, Bu. Sudah jelas semua atau belum? Jelas, Bu. Alhamdulillah Sudah sudah jelas, jelas Bu, ya. cukup. Memang kelas ini itu luar biasa ya. Dari semester 1 Bu Leli mengajar itu selalu tidak bohong ketika menjawab sudah jelas ya, berarti terbukti bisa menjawab semuanya begitu ya. Bukan tidak sudah jelas, tidak ternyata tidak jelas begitu ya. Oke. Menuju ke akhir closing statement-nya Bu Leli di sini ya. Ini ada di sini bahwa simpulannya gaya bahasa adalah cara pengarang atau seseorang yang mempergunakan bahasa ya. Di sini 37 karena kemarin kita mengadakan analisisnya hanya 37 sebagai alat mengekspresikan perasaan dan buah pikir yang terpendam di dalam jiwanya ya. Dengan demikian gaya bahasa dapat membuat karya sastra lebih hidup dan bervariasi serta dapat menghindari hal-hal yang bersifat monoton. Silakan mungkin dari mahasiswa ada yang mau memberikan pendapat tersendiri terkait dengan definisi gaya bahasa. Silakan, siapa? Assalamualaikum, izin masuk Ibu. Oh, silakan Mbak Rista ya. Bagaimana Mbak Rista? Mbak Dina Ibu. Oh Mbak Dina ya, maaf. Di sini kok yang tampak Mbak Rista. Monggo Mbak Dina. Tidak apa-apa. Ini menurut saya gaya bahasa itu menarik Ibu. Karena kenapa saya mengatakan gaya bahasa itu menarik? Karena gaya bahasa itu masuk ke dalam sastra yang karya sastra yang indah gitu Bu. Dan gaya bahasa itu memiliki makna tertentu. Baik ya, memperindah dan memberikan makna ya Mbak Dina ya, bagus sekali. Yang lain silakan mau memberikan deskripsi tentang gaya bahasa itu apa? Saya, Bu. Silakan Mbak Firda. Menurut saya, gaya bahasa itu sebagai ungkapan ekspresi. Jadi kalau puisi tidak ada gaya bahasa, maka ekspresinya kurang, Bu. Ya, betul ya. Jadi agar lebih tampak terlihat ekspresinya ya, menggunakan gaya bahasa itu akan lebih hidup ya. Mungkin seperti itu ya Mbak Firda ya. Ya, oke. Ada lagi atau tidak? Silahkan. Yang mau berpendapat? Saya, Bu. Oh iya, Mbak Rista, silahkan. Menurut saya itu ragam bahasa tertentu untuk memperoleh efek-efek tertentu. Jadi bersifat bervariasi sehingga tidak monoton dan membuat pembaca lebih tertarik. Seperti itu.
Baik ya, jadi kita kalau ingin tertarik, kita membuat sesuatu hal dulu yang menarik begitu ya. Silakan, betul sekali Mbak Rista dan teman-teman. Mohon maaf ini ada suara iklan ya, mohon maaf karena yang namanya bekerja dari rumah itu pasti ada saja iklannya ya, walaupun Bu Leli sudah menyepi seperti itu. Baik, saya kira untuk perkuliahan hari ini sudah sangat bagus ya. Saya ucapkan selamat kepada semua kelompok sudah sukses ya menjawab ya pertanyaan, diskusi sangat berjalan dengan sukses dan semoga tetap setelah ini mungkin bisa nanti membuat puisi ya dengan menerapkan gaya bahasa ya untuk kedepannya. Baik ya, bagus sekali. Silakan dipersiapkan untuk perkuliahan minggu depan. Semoga semuanya tetap sehat ya, jaga imun dan jaga iman ya. Mungkin itu dari Bu Leli. Jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, Bu Leli akhiri dulu ya dengan doa penutup majelis. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Baik, sama-sama Mbak Mas semua izin live ya. Ya Ibu.